Film berlatar di sebuah medan pertempuran. Di sana terlihat beberapa ninja yang sedang mengendap-endap keluar dari semak-semak. Mereka adalah ninja dari klan Momoji yang dipimpin oleh Sandayu, seorang chunin dari negeri Iga. Lalu di hadapan mereka berdiri benteng kokoh yang di dalamnya terdapat para ninja dari klan Kai yang dipimpin oleh Shimoyama. Mereka pun sedang menanti kedatangan para ninja dari klan Momoji. Kemudian ninja Momoji mulai menyelinap dan tiba-tiba dari dalam tanah keluar pasukan ninja Kai. Akhirnya peperangan pun terjadi. Untuk melindungi benteng, para ninja Kai menembakkan panah ke arah ninja Momoji. Kemudian dari dalam benteng keluarlah seorang pria yang bernama Heibei, yang mana Heibei ini merupakan anak pertama Shimoyama. Heibei bertanya pada adiknya Jirobei kenapa mereka berperang. Lalu dengan tengilnya Jirobei menjawab kalau dia tidak tahu. Seketika sang ayah muncul menyemangati seluruh ninja untuk menyerang ninja Momoji yang ada di depan benteng. Tapi di saat klan Momoji kesulitan menembus benteng, tiba-tiba dari dalam benteng keluar asap yang aneh dan muncullah seseorang yang melumpuhkan beberapa ninja klan Kai sendirian. Pria itu kemudian menghancurkan gerbang benteng Kai dari dalam, dan orang ini adalah Mumon. Mengetahui gerbang sudah jebol, pasukan ninja Momoji langsung menyerang masuk. Tapi setelah berhasil menjebol gerbang, Mumon berniat untuk pulang karena menurutnya tugasnya sudah selesai. Namun Sandayu menyuruhnya menghabisi seseorang, yaitu Jirobei, adiknya si Heibei. Awalnya Mumon menolak tugas tersebut karena upahnya yang kecil. Namun Sandayu mengatakan jika akan memberikan imbalan uang 10 kali lipat dari biasanya kalau tugas itu selesai. Mendengar hal itu, Mumon dengan segera masuk lagi ke benteng Kai. Di dalam benteng, Jirobei bertanya kepada kakaknya, kenapa kakaknya itu tidak ikut perang. Heibei kemudian menjelaskan jika dia tidak mau menghabisi orang tanpa alasan yang jelas. Beberapa saat kemudian, Mumon mendarat di dalam benteng Kai. Beberapa ninja mencoba menyerangnya, namun Mumon berhasil menghindari serangan-serangan itu. Tak berselang lama muncullah Jirobei dan langsung ikut menyerang Mumon. Tak disangka dari belakang sang ayah mengumumkan jika Jirobei dan Mumon akan melakukan kawa, yaitu istilah lain dari pertarungan sampai metong. Heibei yang mendengar hal itu pun terkejut. Dengan segera dia menyuruh adiknya untuk menolak, karena Jirobei bukanlah tandingan Mumon. Namun Jirobei masa bodoh dengan peringatan kakaknya tersebut. Jirobei tetap berniat ingin bertarung dengan Mumon, dan pertarungan pun terjadi. Jirobei terus menyerang Mumon, namun Mumon bisa menghindari semua serangan itu dengan mudah. Dengan tangan kosong, Mumon berhasil menjatuhkan Jirobei tanpa kesulitan. Lalu dari jauh Heibei berteriak memanggil adiknya Jirobei untuk mundur. Mendengar hal itu, Mumon sadar kalau orang yang dia lawan saat ini adalah targetnya. Lalu dengan satu gerakan, Mumon langsung membalikkan pedang Jirobei untuk menghabisinya. Setelah menghabisi Jirobei, Mumon kemudian pergi. Sedangkan Heibei histeris melihat adiknya mati sia-sia. Dalam pertempuran di desa Iga itu tidak ada yang mempedulikan orang yang mati. Bahkan ayahnya sendiri pun tidak peduli dengan nyawa Jirobei. Heibei yang marah mencoba menghajar Mumon. Namun Mumon berhasil menghindar dan menyuruh Heibei untuk tidak marah-marah karena itu hanya pertarungan biasa. Dia mengatakan jika yang lemah pasti akan kalah. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi gong yang sangat keras. Lalu Sandayu berteriak mengajak ketua Shimoyama untuk menghadiri pertemuan 12 klan. Shimoyama pun bersedia menerima ajakan Sandayu. Dan akhirnya latihan perang itu pun usai. Heibei berteriak kepada ayahnya dan memberitahu kalau Jirobei telah meninggal. Namun Shimoyama malah masa bodoh. Dia berpikir untuk apa menangisi kematian seorang janin yang lemah.
Heibei kemudian memperhatikan sekitarnya. Para ninja yang tadinya berperang kini bersikap seperti biasa lagi. Mereka cuek jika ada yang mati dalam latihan perang yang sudah lama menjadi tradisi mereka. Mereka dengan santainya membawa jenazah teman-temannya yang telah meninggal. Heibei menganggap kalau negeri Iga adalah negeri yang kacau balau. Negeri itu adalah negeri yang penuh dengan psikopat. Bahkan para penduduk negeri lain menyebut negeri ini sebagai negeri para binatang buas. Dan hal tersebut membuat Heibei merasa muak. Pada waktu yang sama itu, Nobunaga Oda, sang pemimpin klan Oda, berhasil menguasai beberapa wilayah yang mengelilingi negeri Iga. Saat ini kekuasaan klan Oda sudah mencapai negeri tetangga, yaitu negeri Ise. Untuk memperkuat kekuasaannya, Nobunaga mengirim putra keduanya, yaitu Nobukatsu, untuk menikahi putri klan penguasa negeri Ise, yaitu Kitabatake. Kemudian Nobukatsu bertemu dengan pimpinan klan Kitabatake yang bernama Kitabatake Tomo. Pertemuan itu tidak disambut ramah. Tomo melihat anak buah terbaiknya Daizen dan Sakyo yang kini lebih memilih berpihak kepada klan Oda. Dengan lancang, Nobukatsu meminta pimpinan negeri Ise untuk menyerahkan pusaka kebanggaan negerinya yang sangat mahal, yaitu sebuah guci kecil yang berusia ratusan tahun. Lalu tak disangka-sangka pimpinan negeri Ise malah menghancurkan guci tersebut di hadapan Nobukatsu, yang tentu saja hal itu membuat Nobukatsu menjadi marah. Lalu dia menyuruh Daizen dan Sakyo menghabisi Tomo. Namun Daizen diam saja karena dia tidak ingin menghabisi orang yang pernah menjadi gurunya. Sakyo kemudian maju untuk menghadapi Tomo. Mereka pun akhirnya beradu mekanik. Namun kemampuan Sakyo tidak ada apa-apanya dibandingkan sang guru. Lalu di saat Sakyo akan ditikam, tiba-tiba Daizen bangkit dan langsung saja. Namun anehnya, Tomo yang tengah meregang nyawa memberi pesan kepada Daizen jika sepeninggalnya nanti, Daizen harus menggantikannya menjadi pemimpin di negeri Ise. Meskipun Daizen kini mengabdi kepada klan Oda, Tomo ingin Daizen menjadi pemimpin yang bijaksana. Tomo pun akhirnya tewas. Ternyata peristiwa itu dilihat oleh putri Tomo yang bernama Rin. Rin pun berusaha menyerang Nobukatsu. Nobukatsu yang marah lalu berusaha untuk menghabisi Rin. Namun Daizen mencegah hal itu. Daizen memukul Rin hingga pingsan dan menyuruh anak buahnya untuk memenjarakan Rin. Sementara itu, di luar ternyata ada seorang ninja yang memata-matai mereka. Dengan segera ninja itu kembali ke negeri Iga untuk melapor. Scene beralih. Terlihat 12 klan ninja sedang melakukan pertemuan, lalu ninja yang tadi menyamar melaporkan kalau saat ini negeri Ise sudah dikuasai oleh klan Oda. Negeri Ise dipimpin oleh anak kedua Oda Nobunaga, yakni Oda Nobukatsu. Daizen anak buah Tomo yang kuat pun telah menjadi pengikut klan Oda. Mendengar berita itu, mereka pun menjadi panik. Sandayu dan Shimoyama takut klan Oda membangun markas di dalam negeri Iga. Klan Oda pasti bisa dengan mudah menguasai negeri Iga. Para dewan kemudian sepakat untuk menyerah dan tunduk kepada klan Oda. Sementara itu, di luar aula, Mumon dan para ninja lain sedang galau karena jika mereka berperang, maka siapa yang akan membayar mereka? Mereka malas berperang jika tidak ada uangnya. 12 pimpinan klan ninja kemudian keluar dan memberikan pengumuman bahwa mereka tidak akan berperang melawan klan Oda, mereka akan tunduk pada perintah klan Oda. Mereka lalu mengirim 2 penyampai pesan untuk membawa pesan perdamaian kepada Nobukatsu yang sekarang ada di negeri Ise. 2 orang kurir itu adalah Heibei dan Bunzo. Shimoyama Heibei, no Bunzo o tsukeru. Nobukatsu-sama ni otsutai seyo. Setelah rapat menegangkan itu, para ninja kemudian pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Mumon kesulitan membuka pintu. Ternyata istrinya mengunci pintu dari dalam dikarenakan gak dikasih uang dapur. Kemudian Mumon pun segera merayu istrinya dengan memberikan sejumlah uang, yakni uang imbalan yang baru saja dia dapatkan saat latihan perang. 100 won desu. Sorosoro ie. Istri Mumon yang bernama Okuni ini jengkel banget. Dia teringat dulu saat mereka pertama kali bertemu, Mumon menyelinap masuk ke dalam kamarnya Okuni. Mumon mengatakan kalau dia akan berusaha membahagiakan Okuni seumur hidupnya. Nah, makanya Oni mau diajak kawin sama Mumon. Nyatanya mereka malah hidup busrat basret. Okuni jengkel karena pekerjaan Mumon sebagai ninja tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Buat beli skincare mana bisa, buat beli beras aja nggak ada duit. Di saat istrinya marah-marah, Mumon merasakan kehadiran seseorang. Sontak saja Mumon
Mumon segera melakukan jurus Hiresin, lalu kembali lagi dengan membawa Bunzo yang tengah terluka parah. Mumon lalu membawa Bunzo ke hadapan para ketua dewan. Sebelum tewas, Bunzo berkata kalau orang yang telah menyerangnya adalah Heibei. Dan itu menjelaskan kalau dia telah berkhianat. Sementara itu, di hadapan Nobukatsu, Heibei yang terikat membeberkan kelemahan dari negeri klan Iga. Mendengar hal itu, seketika Nobukatsu berambisi untuk menyerang negeri Iga. Heibei menjelaskan kalau pasukan ninja di negeri Iga berjumlah maksimal 4.000 orang saja, masih jauh lebih banyak pasukan milik Nobukatsu yang berjumlah 10.000 orang. Nobukatsu sempat ragu dengan penjelasan Heibei, dia tidak ingin gegabah untuk menyerang. Beberapa bawahan Nobukatsu kemudian meyakinkan kalau mereka pasti akan menang dengan mudah, karena jumlah mereka lebih banyak. Namun Daizen berpikir sebaliknya, dia tidak ingin berperang dan menyerang kaum yang lebih lemah darinya. Daizen memutuskan menolak untuk ikut dalam peperangan itu. Tak disangka Nobukatsu malah semakin yakin jika dia akan menyerang negeri Iga. Heibei juga memberitahu jika ingin menang, pertama-tama Nobukatsu harus membangun benteng di wilayah strategis di dalam negeri Iga. Nobukatsu lalu mengirimkan utusannya ke hadapan Dewan 12 Ninja di negeri Iga. Mereka mengajukan rencana pembangunan benteng di tengah-tengah negeri Iga. Para dewan awalnya tidak setuju, namun setelah melihat iming-iming emas yang sangat banyak, mereka pun akhirnya setuju. Para dewan menjelaskan kalau mereka tidak ingin berperang dengan pihak Oda, apalagi kalau klan Oda memberi uang yang banyak, mereka tambah senang. Dewan pimpinan 12 klan kemudian mengumumkan kepada rakyat negeri Iga jika akan diadakan pembangunan benteng klan Oda. Barang siapa yang ikut membantu pembangunan akan mendapatkan upah yang sangat besar. Para ninja itu pun senang sekali setelah sekian lama Busrat Basret makan ikan asin aja, kini mereka bisa makan cumi asin. Mumon yang mendengarnya pun juga sangat senang. Keesokan paginya, pembangunan pun dimulai. Para ninja bekerja dengan sangat giat. Sore harinya mereka mengantri untuk mendapatkan upah kerja mereka. Mumon lalu berjalan menemui Okuni dan memberikan uang yang baru saja dia dapatkan. Okuni pun gembira banget. Kemudian di perjalanan pulang, Okuni melihat anak-anak ninja yang sedang berlatih. Dia melihat seorang anak yang terkena panah di kakinya, anak itu pun merasa kesakitan. Okuni berusaha menolongnya dan hampir terkena serangan lanjutan. Namun Mumon bisa menyelamatkan Okuni dengan cepat. Setelah mereka menepi, Okuni terkejut melihat anak-anak yang meninggal saat berlatih. Mumon menjelaskan jika panah yang menancap di kaki si anak itu beracun. Anak yang terkena senjata beracun ini bernama Izumi. Mumon lalu menjelaskan, bagi seorang ninja sudah wajar jika yang lemah pasti akan mati. Mendengar hal itu, Okuni pun akhirnya khawatir karena mengetahui pekerjaan suaminya yang sangat berbahaya, namun bayarannya rendah. Okuni ingin Mumon menjadi seorang samurai saja karena bayarannya cukup besar. Mumon bilang jika dia tidak mau dan dia beralasan kalau hidup sebagai shinobi saat ini menurutnya sudah cukup. Okuni lalu kembali mengunci pintu rumahnya dan berteriak apanya yang cukup. Mumon pun ketakutan dan berjanji akan menjadi samurai seperti permintaan istrinya. Singkat cerita, benteng klan Oda itu pun selesai dibangun. Mereka memberikan imbalan yang banyak kepada para ninja, lalu menyuruh mereka pergi dari benteng. Setelah para ninja pergi, dari jauh Shandayu memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan benteng tersebut. Serangan para ninja itu membuat semua pasukan Oda yang ada di dalam kocar-kacir. Dari jauh Shimoyama menyuruh anak buahnya untuk menembaki para pasukan Oda. Jelas saja kejadian tersebut membuat Nobukatsu sangat marah. Dia menuduh Heibei telah menjebaknya karena ide membangun benteng itu tidak terbukti sukses. Namun Heibei juga tidak menyangka kalau hal itu akan terjadi. Nobukatsu yang emosi malah semakin serius akan menghancurkan negeri Iga. Namun Daizen tetap dalam pendiriannya, yakni tidak ingin ikut berperang. Di luar, Daizen menjelaskan kepada Sakyo kalau dia tidak ingin kembali dipermainkan oleh Nobukatsu. Sebelumnya dia telah menghabisi gurunya yang sudah tidak berdaya. Kali ini dia tidak ingin disuruh untuk menindas bangsa yang lemah. Scene beralih ke negeri Iga. Di sana terlihat para pemimpin klan memberikan pengumuman kalau mereka akan berperang melawan klan Oda. Mumon lalu bertanya, jika mereka ikut berperang, siapa yang akan membayar mereka? Ninja-ninja yang lain juga bimbang, mereka tidak ingin ikut berperang jika tidak ada bayarannya. Lalu para pemimpin klan kembali mengingatkan akan nasionalisme.
Jika bangsa lain menyerang mereka, maka para ninja wajib mempertahankan kedaulatan negeri mereka sendiri. Para pimpinan lalu menyuruh para ninja untuk bersiap-siap. Sedangkan di rumah, Mumon tengah bimbang. Dia tidak mau berperang jika tidak ada uangnya. Mumon lalu mencari ide bagaimana caranya untuk menghentikan perang. 葵と共に国を捨てた覚えはありませぬ。他国へ逃げるなど。ダメねえかな。 Di malam harinya, Mumon masuk ke dalam kamar Nobukatsu dan mengancamnya. Mumon menyuruh Nobukatsu untuk menghentikan rencana perang melawan negeri Iga. Jika Nobukatsu tidak menurut, maka Mumon akan menghabisinya. 罪を忘れよ。恩様がまた寝物語織田のごせがれ。手がれではない。信勝だ。 Nobukatsu yang berhasil lolos kemudian berteriak. Dia berjanji akan menghabisi semua ninja di negeri Iga. Baik itu laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Nobukatsu akan memenggal kepala mereka dan dijadikan pajangan. Mumon yang mendengarnya pun sangat terkejut. Lalu tak berselang lama, muncullah beberapa anak buah Nobukatsu untuk menangkap Mumon. Mumon lalu kabur dan sampailah dia di penjara bawah tanah. Di sana dia melihat Heiba yang sedang ditahan. Dari kejauhan Mumon melihat ada hal yang aneh, ternyata itu adalah Rin yang sedang berdoa. Heibe lalu menyuruh Rin untuk berhati-hati karena Mumon adalah salah satu shinobi pembunuh bayaran. Mendengar hal itu, Rin justru senang dia bisa menyewa jasa Mumon untuk menghabisi sang pemimpin klan Oda, yaitu Oda Nobunaga. Rin lalu mengeluarkan sebuah guci pusaka miliknya. Rin memberi penjelasan kalau guci itu bernilai sangat tinggi. Ternyata itu adalah guci pusaka yang diperlihatkan ayahnya, yaitu Tomo. Yang dihancurkan sebelumnya adalah guci palsu, dan yang asli selama ini berada di tangan Rin. Melihat duit yang banyak, lalu Mumon pun bersedia dan menerima guci tersebut sebagai bayarannya. Di saat Mumon akan pergi, dia terkejut karena Rin mengakhiri hidupnya. Mumon pun bingung kenapa Rin melakukan hal itu. Heibe lalu menjelaskan kalau permintaan Rin barusan adalah permintaan terakhirnya karena di dunia ini ada hal yang lebih penting dari sekedar uang. Mumon pun jadi tambah bingung. Sementara itu di kamarnya, Nobukatsu berniat akan menyerang negeri Iga meskipun tanpa bantuan Daizen. Daizen lalu pergi menemui Heiba. Daizen bertanya kenapa Heiba ingin menghancurkan klan Iga. Heibe lalu bercerita tentang peristiwa tewasnya sang adik di saat latihan perang yang tidak penting. Semua orang tidak ada yang peduli jika adiknya telah meninggal. Karena hal itulah Heibe dendam kepada negerinya sendiri. 伊賀の者どもはこの世にあってはならぬ。織田信勝様の訓勢をもってしていただきとうございまする。平兵衛。は十二家表情の術にはま Daizen kemudian sadar kalau Heibe sudah terkena tipu daya rencana negerinya. Sudah sejak awal para pemimpin klan ninja sudah merencanakan hal tersebut. Mereka sengaja memancing amarah Heibe. Mereka juga berkata mengenai pembangunan gedung benteng di dekat Heibe agar Heibe mendengarnya. Dengan begitu, Heibe memiliki ide untuk menyuruh Nobukatsu membangun benteng di negerinya. Mereka sengaja memancing pasukan Nobukatsu untuk berperang. Mereka yakin kalau Daizen tidak ikut berperang melawan klan Iga, jadi pasukan Nobukatsu akan berkurang drastis menjadi hanya 5.000 orang saja, maka para ninja pasti bisa menang dengan mudah. Dengan begitu, pamor para ninja akan kembali melambung dan jumlah permintaan untuk menyewa jasa para ninja semakin banyak sehingga mereka akan meraup keuntungan yang lebih besar. 大前が戦に出るも残らんぞ。さすれば。伊賀の武名は天下に届く。たちが放っておくまい。さすれば。我らは儲かる。 Setelah mengetahui semuanya, Daizen kemudian menghadap Nobukatsu dan menyatakan akan ikut berperang melawan negeri Iga. Nobukatsu kemudian menangis haru bercampur galau. Dia menyebut para jenderalnya itu tidak tahu perasaannya. Menurutnya menjadi seorang anak Oda Nobunaga itu sangat sulit. Dia memiliki beban agar bisa seperti ayahnya. Namun selama ini Nobukatsu hanya menyusahkan ayahnya saja. Nobukatsu ingin membuat ayahnya bangga meskipun hanya sekali dalam hidupnya. Mendengar hal itu, Daizen lalu menyatakan akan setia kepada klan Oda sampai maut menjemputnya. Kemudian dia dan pasukannya akan segera pergi menyerang negeri Iga. Dan para jenderal bawahan Nobukatsu itu pun lalu berteriak, tanda bahwa mereka bersemangat menjemput perang. 責めるなどの仰せは友菅真意にござる。あれば重心一同。 Sementara itu, di rumah, Mumon mengajak istrinya untuk kabur dari desa karena tidak ingin terjadi sesuatu kepada istrinya. Mengingat kata-kata yang diucapkan Nobukatsu sebelumnya yang akan menghabisi semua warga Iga baik pria maupun wanita.
Mumon juga menunjukkan sebuah pusaka yang dia dapatkan dari seseorang yang menyewa jasanya. Benda yang terlihat sepele itu ternyata sangat mahal dan bisa untuk modal usaha jualan batagor. Lalu Okuni pun setuju dengan keputusan Mumon. Sementara itu, tanpa restu dari Nobunaga, Nobukatsu membawa 10.000 pasukan untuk menyerang negeri Iga. Di perbatasan, para pimpinan klan menyuruh anbunya bersiap-siap untuk menghadapi pasukan Nobukatsu. Pasukan Nobukatsu dibagi menjadi 3 bagian untuk menyerang 3 wilayah yang berbeda. Lalu salah satu pimpinan ninja berteriak memeriksa kesiapan pasukannya. Namun ternyata yang ikhlas ikut berperang cuma sedikit saja. Para pimpinan klan ninja itu pun jadi bingung. Di sisi lain negeri, sebagian besar penduduk Iga, yaitu para ninja terkuat termasuk Mumon, pergi kabur menuju Kyoto. Pagi harinya, saat serangan terjadi, para pasukan ninja yang menghadang pun kocar-kacir karena jumlahnya yang sangat sedikit. Mereka dengan mudah dihabisi oleh pasukan Nobukatsu. Dan dengan bantuan Heibe, pasukan Nobukatsu berhasil menghabisi semua ninja yang menyamar di dalam tanah. Mereka ada yang menyamar menjadi batu, bahkan menjadi pohon. Sementara itu, di rombongan Mumon, Okuni melihat Izumi yang juga ikut kabur. Okuni bertanya-tanya di manakah orang tua Izumi. Mumon lalu menjelaskan kalau Izumi tidak punya orang tua. Izumi adalah seorang tawanan perang. Kebanyakan anak-anak di desa Iga adalah tawanan perang yang dilatih menjadi ninja. Jika Izumi lemah dan tidak mampu berlari, bisa dipastikan di dalam perang ini Izumi akan kehilangan nyawanya. Mendengar hal itu, Okuni merasa iba kepada Izumi. Jadi di pikirannya, semua orang lemah di negeri Iga akan dihabisi oleh pasukan Nobukatsu. Karena hal itu, Okuni lalu menyuruh Mumon dan yang lainnya untuk melawan tentara Nobukatsu. Mumon pun terkejut oleh ungkapan istrinya tersebut. Okuni lalu mengeluarkan guci harta karunnya yang sangat mahal dari Mumon kemarin. Dia menyuruh Mumon mengajak yang lain untuk berperang melawan Nobukatsu. Mumon kemudian berlari ke atas bukit untuk memberikan pengumuman di mana dia memiliki guci pusaka senilai miliaran yen. Barang siapa yang ikut berperang dan menghabisi satu prajurit, maka akan dibayar setara 1 juta, dan jika berhasil menghabisi 1 jenderal, akan dia bayar 10 juta. Dan siapa yang berhasil menghabisi Nobukatsu, maka Mumon akan membayarnya 100 juta. Sontak saja, semua ninja yang kejerat pinjol itu pun langsung bersemangat. Semua ninja yang tadinya akan kabur, kini mulai keluar sifat pemburunya. Okuni tak lupa menyuruh Mumon agar berhati-hati dan tetap hidup. Okuni bilang jika dia masih ingin hidup bersama Mumon lebih lama lagi. Mumon lalu tersenyum dan dia berkata bahwa dia tidak akan mati semudah itu karena dia adalah ninja terkuat di negeri Iga. Para ninja Iga berlari dengan semangat yang luar biasa seperti hewan kelaparan yang mengejar mangsanya. Mereka berlari dan melompat dengan kecepatan tinggi menuju medan perang. Sementara itu, di medan perang, para ninja yang terpojok dan putus asa tiba-tiba seperti mendapat undian Bang Emok. Hal itu karena dari belakang terlihat ribuan ninja terkuat muncul untuk membantu mereka di sana. Mumon berteriak jika dia akan memberi imbalan bagi siapa yang bisa menghabisi musuh. Lalu dari bawah tanah dan bebatuan, para ninja yang tadinya bersembunyi kini muncul dengan terang-terangan. Lalu pertempuran pun terjadi.
Menyadari Nobukatsu sudah tidak ada di sana, Mumon pun langsung meloncat dan mencari keberadaan Nobukatsu di tempat lain. Perginya Mumon lalu diikuti oleh para ninja yang lain untuk mengejar Nobukatsu juga. Shimoyama yang kebingungan kemudian meminta perlindungan kepada mereka, termasuk kepada Heibei. Namun para ninja tidak ada yang memperdulikannya. Sakyo yang melihat kesempatan itu kemudian tiba-tiba menebas Shimoyama seperti pohon pisang. Di tempat lain, pasukan ninja mulai menyerang rombongan Nobukatsu. Nobukatsu yang ketakutan itu kemudian lari dari kejaran para ninja yang sudah gila duit. Mumon yang melihat hal itu langsung saja mengejar Nobukatsu. Di saat Mumon akan menghabisi Nobukatsu, tiba-tiba terdengar sebuah panah melesat menghentikan Mumon. Yang mana panah itu adalah panah milik Daizen. Beruntungnya Mumon berhasil selamat dari serangan tadi. Mumon lalu menyerang Daizen dan pertarungan pun terjadi. Awalnya pertarungan pun terlihat imbang, namun di saat Mumon akan menghabisi Daizen, tiba-tiba Nobukatsu muncul dan memanah Mumon hingga terpental jauh. Sementara itu, di dalam kuil ninja, seorang ninja memberitahu kalau mereka berhasil menang melawan pasukan Nobukatsu. Pasukan Nobukatsu dikabarkan berhasil dipukul mundur jauh. Para ninja pun bergembira atas kemenangannya. Okuni lalu bertanya bagaimana dengan nasib Mumon suaminya, lalu dengan santai ninja itu berkata jika Mumon sudah mati. Mendengar hal tersebut, sontak Okuni pun terduduk lemas. Di malam harinya di dalam istana negeri Ise, Nobukatsu terlihat sedang memeriksa pasukannya yang terluka. Di saat itulah tiba-tiba ada orang yang menyergap Nobukatsu, namun berhasil dihadang oleh Heibei, dan orang itu adalah Mumon. Mumon ternyata berhasil selamat dari serangan panah Nobukatsu sebelumnya. Kemudian Mumon menceritakan bagaimana dia bisa selamat dari serangan panah Nobukatsu kemarin. Setelah itu di dalam istana Ise, Mumon mengajak para ninja terkuat untuk menyusup masuk. Para ninja itu mengunci istana dari dalam agar tak ada yang kabur. Heibei lalu menemui Mumon dan memberitahu jika perang itu ternyata telah direncanakan oleh para tetua Dewan 12 klan ninja. Adik Heibei dikorbankan untuk memuluskan rencana itu agar para ninja bisa memenangkan perang dan mengambil keuntungan. Melihat reaksi Mumon yang biasa saja, Heibei kemudian menantang Mumon untuk melakukan kawa. Mumon pun lalu maju menerima tantangan Heibei. Namun sebelum bertarung, Heibei meminta Mumon untuk melepaskan Nobukatsu jika Mumon kalah dalam pertarungan itu. Dan mereka berdua pun akhirnya beradu mekanik. Pertarungan kawa kali ini cukup lama. Heibei terlihat memberikan perlawanan kepada Mumon. Ya udahlah, kita saksikan aja ya, daripada bosan dengerin admin ngoceh dari tadi. Hahaha. Pertarungan Mumon dan Heibei sangat menegangkan sekali. Beberapa kali Mumon terkena serangan Heibei dan terpojok oleh serangan-serangannya. Tapi di sisa-sisa akhir tenaganya, Mumon berhasil menebas Heibei. Heibei yang sudah tak kuat lalu tumbang.
Sebelum dia meninggal, dia kemudian berbisik kepada Mumon kalau dia senang karena akan mati sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Setelah itu, Mumon mengajak yang lain untuk pergi dari istana Ise. Dia akan menghabisi Nobukatsu lain kali saja. Setibanya Mumon ke kampung Iga, Mumon kembali dengan muka marah. Okuni pun sampai ketakutan melihat kembalinya suaminya itu. Ditambah dengan sikap marahnya Mumon mendatangi para pimpinan klan ninja yang sedang berpesta atas kemenangan mereka. Tak disangka Mumon malah menghabisi salah satu pimpinan klan. Mumon marah karena demi keserakahan, para pemimpin klan mempermainkannya. 踊らせてくれたな。尾崎おる。己もわしらも所詮は古老の輩なのだ。 Jiwa manusiawi Mumon mulai muncul, tapi salah satu pimpinan klan yang ketakutan lalu berkata, barang siapa yang bisa menghabisi Mumon akan terbebas dari tanggungan pajak seumur hidupnya. Mendengar hal itu, para ninja kemudian bersemangat ingin menghabisi Mumon. Lalu dari jauh Okuni menunjukkan guci pusaka miliknya yang sangat-sangat mahal. Hal itu membuat para ninja mengalihkan perhatiannya kepada Okuni. Para ninja itu kemudian maju dan menyerang Okuni. Mumon kemudian melompat untuk menyelamatkannya. Namun hal itu sia-sia. Satu panah beracun berhasil menancap di leher Okuni. Pada saat sedang meregang nyawa, Okuni bertanya, siapakah nama asli Mumon? Okuni ingin mengetahuinya. Lalu sambil menangis Mumon menjawab kalau dia juga tidak tahu. Bahkan Mumon juga tidak tahu siapa orang tuanya. Dahulu kala, Mumon juga anak kecil yang diculik sebagai tawanan perang dan dia dididik menjadi seorang ninja. Karena itulah Mumon tidak tahu nama aslinya sendiri. Okuni akhirnya meninggal karena berusaha menyelamatkan suaminya. Kemudian para ninja itu berniat mengambil guci pusaka Okuni. Namun Mumon malah menghancurkan benda mahal itu. Mumon mengatakan jika warga Iga bukanlah manusia waras. Lalu Mumon pun pergi dengan membawa Okuni. Dan film pun tamat. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.